Hangatnya isu reshuffle sejalan dengan hangatnya dorongan PDI Perjuangan agar Menteri Nasdem mundur. Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Mas Burhan. Malam, Audrey. Mas Burhan, PDIP ini mendorong Menteri Nasdem untuk mundur. Wajar nggak? Begini, dalam politik memang sesuatu yang muncul belakangan ini terkait dengan manuver PDI Perjuangan maupun partai-partai koalisi yang lain itu sesuatu yang secara politik bisa diterima ya, karena bagaimanapun ada persaingan, ada kompetisi antar partai pendukung pemerintah. Jadi kalau misalnya PDI Perjuangan kemudian dengan bahasa yang lebih halus PAN meminta Nasdem untuk mengundurkan diri dalam jajaran kabinet, itu tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik politik di antara partai-partai pendukung Pak Jokowi. Kalau ada dibilang oleh Jarod Saiful, ada dua alasan kenapa Menteri Nasdem ini harus mundur. Pertama soal kinerja dan kedua adalah tentang etika politik. Yang lebih berat yang mana, kinerja atau etika politik? Begini, menurut saya Presiden Jokowi harus meletakkan semacam ukuran atau indikator yang lebih universal, lebih bisa diterima oleh semua pihak dalam rangka menjalankan rencana reshuffle. Kalau misalnya reshuffle itu jadi dilakukan. Jadi ukurannya itu bukan semata-mata ukuran politik dari satu dua partai pendukung pemerintah, tapi ukuran yang lebih bisa diobjektifkan. Nah, yang pertama itu adalah ukuran berdasarkan pada kinerja dan penegakan hukum. Nah, kinerja ini tentu Presiden punya ukuran objektif terkait dengan rapot merah maupun rapot biru yang dikumpulkan oleh semua menteri dari semua partai maupun non-partai. Nah, ini ukuran yang lebih objektif, bukan semata-mata persepsi atau insinuasi, tapi basisnya adalah kinerja. Kan pasti Presiden punya targetnya itu dicapai atau tidak oleh menteri, bukan hanya dari Nasdem, tapi semua partai termasuk non-partai. Yang kedua itu adalah penegakan hukum. Ada atau tidak menteri yang tersangkut kasus. Nah, ini ukurannya objektif nih. Bisa ditanya kepada lembaga-lembaga penegak hukum, apakah ada hal-hal yang problematik terkait dengan isu yang kurang sedap di kementerian-kementerian. Nah, yang terakhir adalah ukuran etika politik. Nah, ukuran etika politik ini agak problematik. Mengapa saya sebut problematik, Audrey? Karena kalau misalnya ukuran etika politik ini dipakai, dikenakan buat Nasdem, itu berarti membenarkan bahwa Anies Baswedan yang dicapreskan oleh Nasdem itu berada di luar radar istana. Nah, berarti benar dong bahwa Anies memang tidak diinginkan oleh istana. Kalau misalnya, dan yang paling kuat dari ketiga alasan itu adalah yang terakhir, soal deklarasi Nasdem kepada Anies Baswedan. Nah, kalau pengen mengurangi tensi politik, ukuran pertama dan kedua yang lebih dikedepankan. Jangan pakai ukuran politik. Karena kalau ukurannya adalah etika politik, itu secara pragmatis, secara kepentingan politik, Presiden Jokowi juga problematik. Karena berarti membenarkan, mengkonfirmasi tudingan bahwa Presiden Jokowi tidak satu ide dengan Anies Baswedan. Yang kedua, Anies Baswedan sendiri belum dicapreskan. Kan belum ada pendaftaran di KPU. Misalnya berbeda dengan kasus PAN ketika Asman Abnur mengundurkan diri. Oke, jadi berbeda ya, karena ini masih deklarasi di awal ya. Itu PAN sudah mendeklarasikan Prabowo dan Prabowo sudah didaftarkan ke KPU. Nah, kalau sekarang masih jauh. Nah, jadi menurut saya dari tiga ukuran tadi yang paling bisa diterima adalah ukuran pertama dan kedua. Dan itu berlaku bukan hanya buat menteri dari Nasdem, buat semuanya. Jadi ukurannya bisa diterima. Mas Burhan, kalau misalnya memang nanti reshuffle jadi dan salah satunya adalah menteri dari Partai Nasdem yang akan digantikan. Ini hitungan politiknya Jokowi akan rugikah? Atau misalnya resiko besarnya seperti apa ketika Nasdem ini mundur untuk digeser menterinya? Nah, kalau misalnya menteri yang direshuffle berasal dari Nasdem dan publik mempersepsi bahwa reshuffle itu lebih kuat nuansa politisnya ketimbang nuansa seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu faktor kinerja dan penegakan hukum, itu saya khawatir justru Nasdem yang mendapatkan banyak berkahnya. Jadi dalam pengertian menterinya di reshuffle bukan karena faktor kinerja, dan kemudian Nasdem merasa
dizalimi, ya, dipersepsikan dizalimi, dan akhirnya Nasdem mendapatkan dukungan publik yang luas. Padahal belum tentu juga, gitu ya. Reshuffle itu kalau dilakukan semata-mata faktor politik. Dan kemudian ini yang kedua, kalau misalnya itu dilakukan, jangan-jangan malah menaikkan popularitas Anies Baswedan. Karena Anies dan Nasdem disingkirkan dari kabinet, dan publik sesuai dengan rakyat kita ini kan agak melodramatik ya, Audrey. Publik kemudian makin simpati kepada Anies dan Nasdem, dan kemudian istana dianggap memakai pendekatan kekuasaan. Oke, jadi intinya yang mau dibilang oleh Mas Burhan adalah ketika mereshuffle dengan menterinya adalah dari kalangan Partai Nasdem, justru menguntungkan Nasdem ya, dan merugikan dari pihak pemerintah ya, dalam hal ini termasuk juga PDIP dan Pak Jokowi sendiri, begitu ya. Dan jangan lupa Anies sendiri masih punya potensi menang. Jadi kalau misalnya Nasdem direshuffle, maka Pak Jokowi kehilangan jembatan untuk bisa berkomunikasi dengan capres yang potensial menang. Itu namanya burning the bridge. Membakar jembatan. Dan tentu untuk kepentingan politik Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi harus dekat sama semua capres yang potensial menang, supaya siapapun yang menang nanti itu bisa melanjutkan program yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Jadi menurut saya hitung-hitungannya nggak bisa sesederhana misalnya Nasdem harus direshuffle, karena bagaimanapun Nasdem sudah punya capres. Karena capres Nasdem sendiri baru deklarasi, belum didaftarkan ke KPU. Mas Burhan. Jadi ada banyak ukuran lah yang menurut saya akan jauh lebih baik buat Presiden Jokowi memakai ukuran teknokratik untuk melakukan reshuffle. Dan bahwa ukuran teknokratik ini misalnya itu membuat Nasdem kehilangan 1 atau 2 menteri, itu mungkin bisa diterima oleh semua kalangan. Tetapi tidak pakai pendekatan politik. Tapi ukurannya adalah ukuran kinerja. Nah, tapi pertanyaannya gimana kalau misalnya dorongan itu datangnya mungkin bukan dari Pak Jokowi, dari PDIP dan juga PAN yang jelas-jelas sudah bersuara nih, apalagi sudah dikatakan oleh PDIP ada 2 loh menteri yang diumumkan untuk bisa mundur, ada LHK dan juga Mentan. Makanya tadi saya bilang ya, ini pertarungan tidak di ruang hampa, ini ada tarik-menarik politik di antara partai pendukung pemerintah. Dan menurut saya sah-sah saja, namanya juga usaha. Tetapi ya, kalau misalnya melihat dengan helikopter view ya, dengan cara pandang yang lebih utuh dan komprehensif, menurut saya Presiden Jokowi harus hati-hati bahwa reshuffle ini didukung oleh publik ya, kurang lebih sekitar 60%, iya, tetapi reshuffle tadi harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih teknokratik, lebih berdasarkan pada faktor kinerja, lebih berdasarkan pada faktor kompetensi dan integritas dari menteri-menteri tadi, bukan pada faktor politik. Karena kalau pakai pendekatan faktor politik, seperti yang diasumsikan oleh beberapa partai pendukung pemerintah, itu alih-alih akan menguntungkan partai pendukung pemerintah yang mengusulkannya, tapi justru malah memberikan keuntungan buat Nasdem yang dicitrakan sedang diekskomunikasi oleh partai koalisi pendukung. Kalau gitu Mas Burhan, sebaiknya seperti apa Nasdem ini harus bersikap dengan dorongan untuk mundur? Menurut saya Nasdem ya memberikan keleluasaan kepada Presiden Jokowi sebagai tuan ya, sebagai bos koalisi. Jadi Presiden Jokowi yang punya hak konstitusional ya, mandat konstitusional untuk menentukan apakah menteri-menteri yang membantunya itu layak direshuffle atau tidak. Nah, ukurannya bukan pada menteri dari Nasdem saja, tapi bukan pada like and dislike, tapi ukuran yang lebih objektif. Dan ukuran yang lebih objektif ini menurut saya lebih bisa diterima oleh semua pihak. Dan Nasdem menyerahkan itu semua. Jadi kalau misalnya Nasdem itu terkena palu godam reshuffle, ya mau tidak mau harus diterima bagian dari mandat konstitusional yang diberikan kepada presiden. Jadi tidak kemudian seperti anak kecil yang cengeng gitu ya, dipojokkan, ya terima saja itu bagian dari konsekuensi sistem presidensial. Tapi kalau misalnya Nasdem sudah menyatakan tetap bersama pemerintah dan ujungnya misalnya capres yang didaftarkan oleh Nasdem ke KPU itu sudah mendapatkan tiket, mau tidak mau ya Nasdem juga harus lebih legowo untuk mengambil posisi yang lebih tegas berkaitan dengan posisi 2024 dan pemerintahan. Mas Burhan, kalau yang Mas Burhan lihat dengan kondisi yang sekarang ada isu reshuffle, ada isu deklarasi dari Nasdem juga, ini solidnya di koalisi kubu pemerintahan seperti apa sih? Masih
solidkah atau justru terganggu? Eh, Begini ya Audrey ya, dari 9 partai yang ada di DPR, itu pendukung pemerintah sebanyak 7, total 81,9% kekuatan kursinya. Jadi sebenarnya partai oposisi itu betul-betul melempem, terutama di periode kedua. Nah, Demokrat dan PKS itu nyaris tidak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya Nasdem tidak mengambil inisiasi untuk mencapreskan Anies. Karena Demokrat dan PKS tidak cukup kursinya untuk mencapai presidensial threshold. Artinya dinamika pemerintahan jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dan peta 2024 itu sangat ditentukan oleh dinamika internal koalisi pendukung Baik. pemerintah. Nah, karenanya di antara 7 partai ini yang dianggap sebagai duri dalam daging koalisi kan Nasdem. Makanya Nasdem sekarang terkesan dikeroyok ya oleh partai yang lain karena melakukan manuver terkait dengan pencapresan lebih Baik. cepat dari jadwal. Peta politik 2024 akan tergantung kepada bagaimana solidnya partai politik di koalisi pemerintahan saat ini. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah berbagi informasi di Kompas Petang.